Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas kelas 1 yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan update mengenai koin-koin metaverse. Ya, seperti biasa ini akan menjadi satu segmen yang mungkin cukup sering karena ya metaverse ada banyak. Jadi kalau kita masukin ke DCWT semuanya ketutup sama metaverse. Jadi ini update mengenai spesifiknya metaverse. Dan tentunya pada hari ini lebih fokusnya kepada technical analysis dari setiap koin-koin atau token-token metaverse yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi tanpa lama lagi langsung masuk ke videonya. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan update mengenai token-token metaverse ya. Nah, tentunya seperti biasa akan ada Mana, Sandbox, X Infinity, Racha, Alice, dan juga Really. Nah, semua yang gue bahas pada hari ini sudah gue pernah bahas secara fundamentalnya ya. Jadi, buat lo yang penasaran boleh coba cek di playlist review crypto gue ya. Nah, jadi tentunya kita bisa lihat sekarang market cap total dari token metaverse ini mencapai 33,4 miliar US dollars. Nah, banyak orang yang berspekulasi ya, atau gila, lebih tepatnya analis banyak yang berteori dalam 10 tahun ke depan, metaverse ini bisa mencapai 1 triliun US dollar secara market cap ya. Bukan satu, tapi keseluruhan market dari metaverse gitu. Mungkin nggak? Mungkin saja, tapi ya 10 tahun ke depan masih jauh. Sekarang targetnya kita bisa sampai 100 miliar dulu aja, itu udah luar biasa. Yaitu udah peningkatan sekitar 3 kali, gitu, which is really big. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat ya sekarang, Decentraland sepertinya sudah lumayan jauh sekarang dengan XI. Dulu kan XI nomor 1 ya. Sekarang Mana sudah menjadi nomor 1 dan lumayan jauh dibandingkan dengan X Infinity ya. Nah, jadi pertama kita akan bahas dulu seperti biasa Mana dulu, lalu lanjut ke Sandbox dan seterusnya. Oke, dan Mana kita bisa lihat dengan jelas Mana itu sekarang sedang downtrend. Dan bisa dibilang downtrendnya rapih ya. Terakhir kita bahas itu tuh sebelum dia kayaknya kalau nggak salah udah sempat tembus nih ya. Udah sempat tembus, tetapi sepertinya lagi mau breakout. Dan akhirnya benar, dia breakout, tembus MA50 juga, tetapi karena Bitcoinnya sedang ngambek, ya jadi akhirnya ikutan turun lagi. Nah, setelah akhirnya juga sama Bollinger Band dipukul turun, dia langsung tembus MA50 dan 20. Nah, sejak situ kita bisa lihat dengan sangat jelas ya, dia reject berkali-kali oleh MA20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, lalu di sini 6, 7, dan seterusnya. Nah, jadi ya ini dia. Kalau gue pribadi gitu ya, for now gitu gue belum tambah lagi posisi. Paling satu-satunya buy limit yang gue mungkin akan pasang adalah di sini, yaitu di MA20 di weekly, yaitu di $2 lebih 39 sen, atau kalau mau buletin biar gampang $2 lebih 40 sen ya. Jadi ini dia sekali lagi mengingatkan bahwa waktu gue bahas Mana ya di daerah, kayaknya waktu dia lagi ngepam banget di sini nih, gue bilang hati-hati ya, jangan dipaksain beli di resisten ya, jangan dipaksain beli di resisten. Karena at some point biasanya kalau parabolik seperti ini, dia pasti akan koreksi lagi ke 20. Sama seperti di sini ya. Tinggal pertanyaannya kapan gitu. Jadi bukan pertanyaannya apakah nanti akan ke 20 atau enggak. No, pertanyaannya adalah kapan dia akan ke 20 gitu ya. Nah, jadi buy limit yang kalian bisa pasang mungkin di daerah situ salah satunya. Dan kalau kita lihat dari daily-nya, yang mungkin jadi PR untuk si Decentraland ini adalah dia harus jangan mau dipukuli oleh MA20. Karena sampai sekarang kita bisa lihat nih ya, sejak tanggal 29 Desember alias udah lumayan lama ya, udah nyaris sebulan, walaupun ya nyaris lah ya, nyaris sebulan. Dia ketahan terus oleh MA20. Untungnya nggak breakdown parah sih, tetapi bisa dengan jelas dia menjadi resisten yang sangat menyebalkan. Nah, kalau dalam beberapa hari lagi nih dia terpukul lagi, ya sudah, siap-siap ada kemungkinan besar sampai bisa mengunjungi MA20 di weekly, gitu. Nah, tapi ada kan dia mulai bisa tembus 20, lalu pelan-pelan juga bisa tembus 50, ya itu bisa beda lagi ceritanya. Nah, yang kita cari adalah, bisa dibilang ada dua skenario. Skenario pertama yang tadi udah gue bahas di awal ya, kena MA20 di weekly. Ya sudah, kalau turun terus seperti ini gitu ya, kepukul sampai kena 20, ya sudah, di situ ada support kuat. Nah, skenario kedua adalah yang lebih bullish, itu dia bisa tembus MA20, 50 dan menjadikan kedua itu sebagai support. Ya, jadi di sini dia sudah coba nih, di sini dia coba, tetapi gagal. Gitu. Nah, jadi kalau dia bisa melakukan itu, that's really good for Mana. Tetapi gue ingatin sekali lagi, semua masih sangat-sangat tergantung sekali dengan Bitcoin.
Kalau Bitcoin yang ngambek lagi, ya siap-siap bisa lanjut lagi turun, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mana dan dua skenario yang bisa terjadi dalam waktu ya mungkin beberapa minggu atau beberapa hari ke depan. Oke, dan selanjutnya sandbox. Nah, sandbox dikit menarik nih ya. Di mana terakhir kita bahas itu gua membahas mengenai support di sini nih, di daerah 4 dolar lebih 73 sen. Waktu pada tanggal 8 Januari ya di awal bulan dia tembus. Kenapa? Ya coba cek BTC tanggal 8 Januari seperti apa kondisinya ya. Even worse than this. Nah, tetapi yang uniknya adalah saat Bitcoin mulai recover, dia cepat-cepat kembali lagi ke atas. Dan sekarang yang uniknya adalah dia menjadikan daerah 4 dolar 73 sen ini kembali sebagai support. Ya. Seperti di sini. Ya. Jadi ini dia uniknya dari technical analysis. Ya. Ya, baik lagi bukan dukun, tetapi bisa menjadi satu indikator yang sangat berguna bagi kita untuk bisa men-trade markets. Ya. Tetapi nggak berarti PR-nya selesai ya untuk sandbox. Sandbox masih dihantui oleh MA20 nih sekarang ya. Kalau 20 ternyata dekat dan volumenya seperti ini terus untuk sandbox, siap-siap menurut gua akan tembus ya. Jadi kalau sampai volumenya tidak ada naik secara signifikan, menurut gua sandbox akan terpukul oleh MA20 dan mungkin bisa lanjut sampai ke MA20 di weekly yang sayangnya cukup jauh ya, yaitu di 3 dolar lebih 15 sen. Itu kalau kita lihat itu sekitar berapa persen ya? Itu sekitar coba kita cek. Itu masih drop bisa sampai 32%, which is big ya. Jadi siap-siap ada kemungkinan seperti itu apabila sandbox gagal menahan MA20 gitu. Tapi kalau dari bau-baunya dalam beberapa hari terakhir dan volume yang menyedihkan seperti ini, menurut gue bisa kepukul turun ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekali lagi gue ingatkan tentunya sangat terpengaruh dengan BTC. Ya, kalau BTC menguat, mungkin sandbox akan punya peluang untuk bisa bertahan. Tetapi kalau BTC cenderung sideways, apalagi ngedump lagi, menurut gua 20 akan menjadi satu monster yang mengerikan untuk sandbox gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kalau gua pribadi buy limit for sandbox ya. Kalau buat averaging sih boleh aja di sini 4 dolar 73 sen buat lo yang nggak pasang sebelumnya. Tapi ingat buat averaging karena jujur nggak terlalu kuat gitu secara support ya. Nah, kalau support yang lumayan kuat menurut gua adalah di MA20 di weekly, tetapi masih jauh gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya dua skenarionya ya. Dan kalau kita lihat juga di weekly dia membuat apa di sini lower high. Jadi ya sampai sekarang masih quite bearish. Makanya kalau secara probabilitas menurut gua lebih memungkinkan dia ngedrop ke 20 gitu ya. Jadi ya ini dia makanya alasannya kenapa gue bilang jangan paksain beli di resisten gitu. Karena kalau kita paksain beli di resisten, usually it will be bad for our portfolio. Dan selanjutnya Axie Infinity. Bisa dibilang dia salah satu yang cukup menyedihkan turunnya ya. Kita terakhir bahas tuh waktu dia breakdown dari sini ya. Dan gue bilang boleh pasang buy limit di mana di MA200 ya dan ternyata tembus juga gitu ya. Jadi ya ini dia. Kadang-kadang markets bikin sedih. Tapi pada faktanya ya kita harus siap dengan semua kondisi markets gitu. Ya makanya kenapa gue selalu sarankan bukan untuk all in ya. Gue saranin untuk apa? Averaging. Jadi selalu sediakan peluru lagi untuk kalau sampai lebih rendah. Aduh bro, tapi modal gue dikit. Ya berarti apa? Lu tahu diri bagi-baginya. Gitu. Kesannya gini, modal 1 juta besar kecil. Ya macam-macam, ada yang bisa bilang kecil, ada yang bilang besar. Tapi cara penggunaannya itu bisa sangat berbeda. Ada kan gini, 1 juta. Setiap dia kena support kuat, misalnya lu beli 200 ribu. Sama orang yang beli, wah pokoknya ada support gue hajar aja 1 juta. Tentu berbeda, gitu kan. Nah itu yang harus kalian pertimbangkan. Gitu. Kalau gue pribadi, kesannya kalau gue punya 1 juta, biasanya gue akan bagi jadi 5. Ya, 5 atau 4 kali. Gitu. Untuk nembak. Jadi apa? Kita punya average harga. Gitu. Jangan sampai terlalu gini. Aduh FOMO, udah gue beli di support 1 titik aja, karena gue yakin akan pasti mantul. Ujung-ujungnya pas ternyata lebih dalam, ya nggak ada peluru lagi ya, that's bad. Nah, jadi sekarang kalau secara teknikalnya it's doing bad ya Axie. Dan kalau kita lihat weekly-nya dia sudah tembus MA20 jauh ya. Jadi ya sekarang it's not doing good ya. Jadi kalau gue pribadi untuk Axie for now wait and see ya, jangan beli dulu sama sekali. Karena ya kita lihat dia udah tembus 200 bahkan sudah death cross antara MA20 dan 200. Sekarang kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah 20 akan menjadi monster untuk Axie atau malah Axie Infinity bisa menemukan momentum untuk bisa mulai menembus 20 gitu.
Jadi dua yang penting ini ya. Bertahan, nggak dipukulin dulu MA20, itu yang penting ya. Dan lebih bagus lagi kalau bisa dia close di 2 ya, 2 di di atas MA20 dan di atas MA200 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena itu penting, kenapa? Karena kalau dia konsolidasi di sini ya, itu bisa dengan sangat mudah sekali dipukul oleh 20 gitu secara teknikalnya gitu ya. Jadi itu 2 PR untuk XC. Tapi berita buruknya secara volume kita bisa lihat dia terus turun volumenya. Jadi secara probabilitas ada kemungkinan dia bisa lanjut lebih dalam lagi gitu ya. Jadi makanya kenapa gue bilang Metaverse dari waktu awal-awal gue bahas, hati-hati. Karena kenapa? Lumayan overbought jujurnya gitu loh. Ya dari Axie, Sandbox, mana gue selalu bilang kalau kalian mau masuk jangan terlalu besar. Not now itu kalau mau besar. Karena kenapa ya? Kita lihat kemarin-kemarin ini Metaverse ini kepump oleh berita Meta ya, atau Facebook mengubah nama menjadi Meta. Semua orang jadi beli semua koin-koin Metaverse. Tapi at some point people will take their profits. Nah, ini dia saatnya mereka taking their profits. Sayangnya rata-rata orang itu masuk saat market sedang ngepump. Jadi kebanyakan ya itu kena sangkut gitu. Makanya kenapa kesabaran itu sangat berharga di dunia investasi in general ya. Oke, dan Raca. Sekarang kita bisa lihat dengan sangat jelas Raca musuh utamanya kembali lagi MA20 di daily ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa si Raca ini masih terus membuat lower high ya. Dari awal di sini kita bisa lihat lower high, lower high, lower high, dan sekarang nggak tahu nih. Kalau dia kepukul oleh 20 ya kembali lagi lower high. Nah, selama dia masih terus membuat pola seperti itu ya, menurut gua sangat memungkinkan dia bisa kena di titik sini lagi, which is really low gitu. Dan bisa dibilang kemungkinan besar dari orang-orang yang invest Raca, kemungkinan dia sudah sangkut dalam posisi sekarang ya. Ya karena balik lagi, orang sukanya beli saat ngepump ya, bukan saat koreksi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat portofolio kita jadi kebakaran. Ya, jadi makanya kenapa gue saranin untuk jangan paksain beli di resisten. Usahain blok aja gitu. Gue ngerti itu monkey brain ya. Banyak itu bukan suatu hal yang memalukan karena kita di setiap manusia itu manusiawi, kita punya monkey brain. Kita ingin masuk saat dia lagi ngepump gitu. Tetapi yang lebih terbukti secara statistik menguntungkan adalah saat kita beli saat dia kena support di masa-masa yang tidak menyenangkan gitu misalnya ya. Jadi ya balik lagi ya, ingat jangan paksain resisten, beli di support ya. Oke, nah jadi kalau PR-nya untuk Raca seperti apa? Yang pertama adalah seperti seperti yang sebelum-sebelumnya ya, Mana dan Sandbox tembus MA20 dulu dan mulai close di atas MA20. Itu sangat penting ya. Karena kalau dia terus ya kepukul terus oleh MA20, ya dia akan terus turun. Dan permasalahannya, kalau sedang downtrend seperti ini, MA20 pasti akan terus turun. Loh, kenapa terus turun, bro? Ya data yang dimasukinya kan merah. Kalau data yang dimasukinya merah, ya otomatis garisnya akan turun. Nah, kalau dia nggak bisa tembus-tembus, ya turun terus. Gitu, ya. Nah, jadi kalau gua for now gitu ya, kalau gua tertarik untuk kumpulin Raca, gua nggak akan beli sama sekali untuk sekarang ya. Jadi andaikan sampai mobile limit pun ya boleh di sinilah di 0,002027 something di sini ya, lu bisa baca sendiri. Jadi ya kenapa? Karena itu struktur ya. Selain dari situ, sekarang jangan dulu menurut gua, nggak worth it gitu. Dan kalau kita lihat di weekly-nya juga, ya kita lihat bahkan belum keluar Bollinger-nya. Ya, jadi resiko tambahan lagi. Aset yang lebih baru, datanya kurang. Datanya kurang artinya apa? Resiko lebih besar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk Raca, intinya wait and see. Oke, dan sekarang kita masuk ke Alice. Nah, di mana kita bisa lihat Alice ini cukup unik ya. Sejak awal basically movement-nya cenderung sideways. Ya, di situ-situ saja pernah breakdown, tapi balik lagi masuk ke daerah situ-situ terus. Jadi walaupun dia tembus MA200 kemarin, tapi nggak terlalu parah dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Walaupun ya nggak berarti bagus juga ya. Karena kalau kita lihat sekarang setelah ini breakdown sudah ada death cross. Dan setelah death cross kita bisa lihat dia terhambat untuk naik lagi ke atas. Jadi ada kemungkinan besar dia bisa kena ke angka $8 lebih 81 sen. Nah, ini angka dari mana? Ini adalah angka di sini. Sorry, ini mungkin harusnya naik sedikit ya. Di sini ya. Di $9 lebih 19. Nah, kenapa? Ini adalah struktur ya. Jadi kalau kalian yang tertarik untuk invest di Alice, mungkin ini salah satu buy limit yang boleh kalian pertimbangkan untuk averaging harga kalian
gitu. Tapi ya baik lagi ya, Alice ini sedikit aneh menurut gua secara price action ya. Dia cenderung di situ-situ terus. Jadi kalau PR besar dia sebenarnya untuk bisa keluar dan jelas trennya adalah harus menembus ini nih menurut gua ya. Daerah 20 dolaran gitu. Karena kalau kita lihat berkali-kali ya, dia pernah sih dia tes kali di sini dan close di atas juga daily-nya, tetapi nggak cukup momentum dan turun lagi. Gitu. Jadi dia harus menjadikan support si $20 lebih 95 sen ini jadi support gitu ya, untuk bisa mengubah tren dia jelas mau ke atas atau ke bawah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Alice, cukup simple ya karena bisa dibilang dari awal dia rilis sampai sekarang secara price actionnya begitu-begitu aja. Oke, dan ngomongin soal kebakaran ya, secara TA salah satu yang paling kebakar adalah Really ya. Dan kita bisa lihat Really ini sebenarnya salah satu contoh klasik dari buying the rumor and selling the news ya. Kemarin tuh waktu dia rilis di ini, waktu dia listing di FTX. Tuh beritanya ngeboom banget. Orang-orang pada nge-hype banget. Dan ujung-ujungnya apa? Ternyata saat dia listing malah harganya drop. Ya, jadi itu sering kali terjadi di dunia kripto maupun dunia investasi in general. Sejak itu, ya dia susah untuk mempertahankan harga, Bitcoin jatuh terus dan ya dia ikutan jatuh. Tetapi kalau kita lihat sekarang di 4-hourly chart, berita bagusnya apa? Dia mulai menembus resisten di sini ya. Dia sudah tembus MA20 dan tembus MA50 di 4-hourly. Dan yang uniknya apa di sini dia menahan harga di situ ya. Apakah ini pertanda Really akan mulai recover? Nah, itu dia yang menjadi hal yang unik ya, yang menjadi satu pertanyaan yang cukup bikin penasaran juga gitu. Nah, jadi yang jadi PR besar untuk dari Really adalah menahan angka di sini. Menahan MA20 dan 50 menjadi support. Kalau dia pelan-pelan mulai bisa bertahan di sini dan membuat higher high dan higher low, ya artinya apa? Chance-nya cukup besar dia bisa recover gitu. Jadi ini adalah mungkin permulaan dari recovery dari Really gitu. Nah, kalau buat kalian yang nanya, "Bro, kok bisa ya, Bro? Dari harga nyaris 30 ya. Ini berapa nih tertingginya?" Tertingginya itu di $26. Di $28. Kok bisa, Bro, sampai ke $7? Bisa dong. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang, Really ini adalah satu aset yang masih sangat kecil sekali market cap-nya. Makanya resikonya besar. Dan gue sudah bilang juga dari awal, jangan masuk terlalu besar di Really. Kenapa? Karena market cap-nya masih kecil. Mau project-nya bagus pun, saat market cap-nya masih kecil, itu otomatis akan lebih beresiko. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau untuk Luna sendiri, kalau untuk Really sendiri, bisa dibilang dia sebenarnya ada terus perkembangan. Ya, buat kalian yang penasaran, paling gampang untuk mengikuti perkembangan dari Really ini ada di Twitter mereka. Ya, tetapi ya baik lagi, market sedang seperti ini, ya maka sulit juga untuk satu project yang mungkin menarik itu untuk naik ke atas. Gitu. Jadi ingat, bukan berarti karena TA-nya sedang jelek, itu projectnya jelek. Itu logika yang sangat salah. Gitu ya. Dan kebalik. Gitu. Kalian harus ngelihatnya fundamentalnya bagus, projectnya jelas, baru lihat technical analisisnya. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Really ya. PR-nya adalah mempertahankan 20 dan 50 di 4-hourly chart sebagai support. Ya, kalau dia mulai bisa mempertahankan di situ dan mulai membuat higher high dan higher low, siap-siap. Ini mungkin recovery dari Really gitu. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, Metaverse pun tidak immune terhadap turunnya BTC. Itu karena BTC turun, yang lain ikutan ketarik. Termasuk juga dengan koin-koin Metaverse. Tetapi kita bisa lihat ada beberapa yang cukup bertahan. Ya, Mana dan Sandbox bisa dibilang salah satu yang cukup oke secara harga gitu, nggak terlalu ekstrim turun. Mungkin yang paling parah adalah Really, lalu juga Racha ya. Ya bisa dibilang kenapa? Karena cenderung lebih kecil si market cap-nya. Seperti yang gue bilang ya, market cap kecil akan lebih besar resikonya. Tapi untuk Really ya, secara TA-nya berita bagusnya adalah dia sepertinya mulai mau reversal gitu. Ya, jadi kurang lebih update untuk hari ini seperti itu untuk koin-koin Metaverse. Dan bagi kalian yang mungkin suka dengan update seperti ini, mungkin gue bisa lakukan lebih sering. Kalau kalian suka, bisa komen di bawah. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Ya. Dan buat kalian mungkin masih belum tahu cara-cara mendasar seperti baca candles, chart dan lain-lain, bisa klik juga di sini ada tutorials with Toshi. Dan jangan lupa buat kalian yang ingin buat akun Bybit atau Huobi, bisa klik di bawah ada link referral gua. Dan juga untuk kalian yang ingin join Telegram group kita,
ayo join, dimana kita bisa ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrencies dan tentunya dua arah ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.